Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Susanto. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Akademi Nilai Siswa Berbasis Web. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi, memberikan peranan penting dalam kemudahan dan fasilitas yang mendukung manusia sebagai upaya menyelesaikan tugas-tugasnya. Teknologi komputer, yang merupakan salah satu teknologi yang sebagian besar mewarnai kehidupan manusia saat ini, terutama di dunia pendidikan, perkantoran, industri, telekomunikasi, bisnis, perwisata, hiburan, militer, dan sebagainya, telah menggunakan komputer sebagai alat bantu. Penggunaan sistem komputerisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila di dalam dilengkapi dengan sistem yang lebih tepat dengan pokok data yang akan diolah. Salah satunya adalah pemanfaatan sebuah sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web merupakan sebuah sarana di dalam sistem komputerisasi yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan pada penginputan suatu data tertentu, yang bertujuan mempermudah, mempercepat, dan mengakuratkan data yang telah diolah meskipun pengguna tersebut merupakan seorang pemula. Sistem informasi saat ini telah menjadi pilihan utama untuk memberi dan mencari informasi pada sebuah data tertentu. SDN Jatimula 03 merupakan salah satu sekolah yang membutuhkan sistem informasi berbasis web dalam mengelola data akademik. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Identifikasi masalah. A. Bagaimana menerapkan sistem informasi akademik berbasis web sebagai media administrasi pengolahan data-data nilai siswa. B. Bagaimana menerapkan sistem informasi akademik berbasis web sebagai sarana untuk memudahkan wali kelas untuk melihat nilai siswa. C. Bagaimana merancang sistem informasi akademik berbasis web dengan bahasa PHP dan MySQL. Pembatasan masalah. Untuk menghindari pembuatan skripsi yang tidak terarah dan sekaligus menghemat waktu, maka penulis membuat batasan masalah. Sistem yang akan dibangun dalam skripsi ini difokuskan pada informasi data nilai, ulangan harian, data ujian tengah semester, data ujian akhir semester, dan data nilai ekstrakurikuler. Data pribadi siswa dengan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan sistem informasi akademik nilai siswa berbasis web. Pekerjaan administrasi dalam memasukkan nilai dan data akademik akan lebih terstruktur, lebih mudah dan cepat dalam pencetakan laporan siswa. Manfaat: memudahkan admin dalam mengelola dan menginformasikan data-data nilai siswa. Memudahkan admin dalam melakukan pencarian data siswa. Memudahkan guru dan siswa dalam melihat laporan nilai belajar. Sistematik penulisan. Menulis skripsi ini disusun secara sistematis menjadi 5 bab seperti diuraikan berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tinjau pusaka. Bab 3, metodologi perancangan sistem. Bab 4, implementasi dan pembahasan. Bab 5, penutup. Bab 2, landasan teori. Pengertian komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Kata komputer berasal dari bahasa Latin computar, yang berarti menghitung. Berikut beberapa pengertian komputer adalah sebagai berikut. Menurut buku Komputer Annual, Robert H. Bismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Menerima input, memproses input,
tadi sesuai dengan program, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengelola, menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. Menurut buku Komputer Today, Donald H. Sades, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan pada memori. 3. Menurut buku Komputer Organization, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memproses sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. 4. Menurut buku Introduction of the Computer, komputer adalah suatu pemproses data yang dapat melakukan penghitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia mengoperasikan selama pemrosesan. Menurut buku Introduction to Computer, komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat elektronik yang melakukan penghitungan numerik, alat yang dapat membaca input, alat yang dapat melakukan penyimpanan data, alat yang bekerja secara otomatis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program. Sistem komputer. Komputer dapat melakukan rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi program yang diberikan dan alat pengolah data menjadi informasi melalui proses tertentu. Berikut ini elemen-elemen dari sistem komputer. 1. Hardware, 2. Software, 3. Brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubung dan membentuk suatu kesatuan. Hardware tanpa adanya software tidak akan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Software akan mengoperasikan hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Keunggulan komputer sebagai produk teknologi memiliki keunggulan. 1. Mampu mengakses dengan cepat dan tepat. 2. Menghasilkan informasi dari data yang telah lama. 3. Mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. 4. Mampu menyimpan data yang sangat banyak. 5. Mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang secara khusus. Pengertian data informasi dan sistem. Pengertian data. Data merupakan istilah paling mendasar dalam database. Pada awalnya, data menyatakan fakta yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer, misalnya hard disk. Berikut ini beberapa pengertian tentang data adalah sebagai berikut. Menurut London dalam buku Manajemen Information System menyatakan data merupakan fakta-fakta mentah yang mewakili deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakaian. Sedangkan data menurut Wilson adalah fakta angka bahwa simbol mentah secara bersama merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Pengertian informasi. Informasi dan data merupakan suatu dasar dalam pembuatan sistem informasi. Seringkali diperuntukkan dengan data. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu proses metode yang berada satu kesatuan
utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dengan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem informasi, kombinasi antara produk kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi berbasis komputer adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan teknologi informasi atau IT. Komponen-komponen dasar dari sistem informasi: hardware, software, database, network, people. Kemampuan sistem informasi: menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat, menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar, menyediakan komunikasi yang cepat, mengurangi informasi terlalu berlebih, menyediakan penunjangan dalam pengambilan keputusan, menyediakan senjata kompetitif. Internet adalah sebuah jaringan global. Website, website statis, website dinamis, HTML, PHP, sejarah singkat PHP, sintak PHP, konsep kerja PHP, PHP dan database. Pada saat ini PHP sudah dapat berkomunikasi dengan berbagai database meskipun dengan kelengkapan yang berbeda. Beberapa di antaranya sebagai berikut: MySQL, CSS, Metromedia, Bab 3. Analisis dan perancangan sistem. Metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam merancang bangun sistem informasi nilai siswa berbasis web. Penelitian ini pengumpulan informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan observasi. Perencanaan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembuatan sistem informasi di mana dilakukan pengumpulan dalam koleksi, data anggota, dan data sirkulasi. Analisis. Setelah tahap perancangan selesai, dilakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan analisis sistem. Proses analisis sistem ini dilakukan dalam pengembangan sistem informasi, di mana yang dimaksud analisis sistem yaitu suatu proses membagi seluruh sistem informasi menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang sedang dihadapi. Desain. Dalam perancangan database terdapat dua tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis permintaan dari pemakai, dan tahap kedua adalah membuat model IR, yaitu conceptual design, yang ditampilkan dalam bentuk diagram. Hierarki input proses, output, konteks diagram, data flow diagram, DFD. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.